Bab 1621 tetap sebagai tamu. Chu Feng, siapa sebenarnya yang membantu kita sebelumnya? Nangong Ya dan yang lainnya bertanya bersama. Mereka semua tahu bahwa ahli misterius telah pergi. Namun, ilahi ahli itu mungkin masih melekat di hati mereka. Itu senior yang kukenal. Namun, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada orang lain. Jadi, aku khawatir aku tidak bisa memberitahu siapapun dia. Maafkan aku, Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa Immortal Refinement Weaponry Refinement tidak mengungkapkan dirinya, karena dia malah diam-diam mengirim transmisi suara kepadanya. Kami mengerti ini. Para ahli semuanya seperti ini. Haha, Nangong Ya tertawa dengan bijaksana. Terlepas dari siapa dia sangat kuat. Di depannya, Evil Tai tidak mampu menahan satu pukulan pun. Paling tidak, dia harus menjadi kaisar bela diri peringkat 2 kan? Kata Nangong Baihe. Aku khawatir bukan itu masalahnya. Cara aku melihatnya, ia harus setidaknya menjadi kaisar marsial peringkat 3, kata Nangong Ya. Peringkat 3 kaisar marsial, bukankah itu berarti bahwa dia sekuat ketua klan Lord? Mendengar apa yang dikatakan Nangong Ya, Nangong Baihe membuka mulutnya lebar-lebar, dan keterkejutan yang tak tertandingi bersinar melalui mata indahnya. Aku telah melihat serangan Lord Clan Chief sebelumnya. Jadi, aku tahu betapa kuatnya dia. Aura yang diungkapkan oleh ahli itu sebelumnya sama sekali tidak lebih lemah dari Lord Clan Chief. Dengan demikian, kultivasinya jelas tidak kalah dengan Lord Clan Chief, kata Nangong Ya. Tidak kalah dengan ketua klan Lord? Dia sebenarnya sekuat itu. Mendengar kata-kata itu, tatapan yang dengannya Nangong Baihe memandang Chu Feng berubah lagi. Itu berubah menjadi tatapan yang sangat rumit. Dia memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Kepala klan Nangong Imperial Clan dapat dikatakan sebagai salah satu karakter grand paling terkenal di tanah suci martialism. Tidak hanya dia sangat terkenal, dia juga sangat kuat. Dengan demikian, Nangong Baihe tidak menyangka ahli misterius yang telah membantu Chu Feng menjadi sekuat ini. Selain itu, dia tidak pernah berharap Chu Feng memiliki pendukung yang kuat. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Chu Feng adalah seorang jenius langka yang memiliki bakat luar biasa. Namun, dia sekarang telah menemukan bahwa Chu Feng tidak hanya memiliki kekuatan sendiri, dia juga memiliki pendukung yang sangat kuat. Latar belakangnya benar-benar tak terduga. Chu Feng seperti sebuah misteri yang menakutkan. Tapi kenapa senior itu tidak membunuh Evil Tai? Nangong Moli yang tidak bersalah mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan bingung. Dia telah mengajukan pertanyaan kunci. Evil Tai itu adalah seseorang yang telah melakukan banyak kejahatan jahat. Dia adalah seseorang yang tidak bisa dimaafkan. Karena dia telah ditangkap, itu logis untuk membunuhnya dan tidak membebaskannya. Ketika bahkan Nangong Moli mengerti ini, bagaimana mungkin Chu Feng dan yang lainnya tidak mengerti ini? Terlepas dari mengapa dia melakukan itu, tetap saja dia telah menyelamatkan hidup kita hari ini, Bibi Lian tersenyum. Setelah pertempuran sampai mati, dia tampak merasa jauh lebih lega. Dia melihat ke Chu Feng dan berkata, alasan mengapa dia bertindak untuk menyelamatkan kami adalah semua karena kamu, Chu Feng. Jadi, pada akhirnya, Chu Feng, kamu telah menyelamatkan kami hari ini. Petik 2. Chu Feng, untuk mengucapkan terima kasih, kamu harus tetap sebagai tamu di klan kekaisaran Nangong kami. Aku harus menghibur kamu dengan baik di sana. Petik 2. Betul, Chu Feng, kamu harus datang ke klan kekaisaran Nangong kami. Sebagai tanggapan, Nangong Baihe juga bergema. Sangat baik, aku akan pergi, Chu Feng mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, Chu Feng telah menyinggung klan kekaisaran Beitang. Jadi, tidak cocok baginya untuk bepergian sendirian. Jika dia bisa tinggal di klan Nangong Imperial sementara, itu akan menjadi pilihan yang cukup bagus untuk saat ini. Miss Tantai, Senior Hong, kalian berdua harus datang juga. Nangong Ya mengundang mereka. Baiklah, pria tua ini belum pernah ke kekaisaran Nangong. Selain itu, luka aku akan membutuhkan beberapa waktu untuk sembuh. Hong Qiang segera menerima. Dia juga ingin mengalami kekaisaran Imperial Nangong. Adapun Tantai Sue, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia mengangguk. Sama seperti itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak berhenti untuk beristirahat, dan bukannya melanjutkan langsung menuju klan Imperial Nangong. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di kekaisaran Nangong. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah barisan pegunungan yang sangat besar. Puncak gunung mencapai awan. Gunung-gunung terus menuju kedua sisi dan tampaknya tanpa batas. Barisan gunung ini bukan tempat di mana orang bisa masuk. Ada formasi roh yang dibentuk oleh spiritualis dunia jubah naga Mark Royal di sekitar pegunungan. Pembentukan roh ini berbeda dari yang ada di sekitar klan Yan. Itu sangat kuat. Kemungkinan, bahkan peringkat 1 kaisar marsial tidak akan bisa menerobosnya. Mengikuti Bibi Lian dan yang lainnya, Chu Feng memasuki pegunungan. Tepat setelah dia memasukinya, banyak klan Nangong Imperial yang mengenakan baju besi muncul. Jelas bahwa barisan gunung ini dijaga ketat oleh banyak penjaga. Namun, ketika mereka melihat Bibi Lian dan yang lainnya, mereka segera menundukkan kepala untuk menyambut mereka. Tidak ada dari mereka yang berani menghentikan Bibi Lian dan yang lainnya dan mereka bahkan mulai membuka jalan bagi mereka untuk melewatinya. Saat berjalan melalui pegunungan, Chu Feng menemukan bahwa pegunungan ini memiliki banyak jebakan. Selain itu, baik langit dan tanah memiliki hambatan defensif.
Pertahanan pegunungan ini berkali-kali lebih kuat daripada Gunung Qianwood atau World Spiritist Alliance. Itu benar-benar layak untuk reputasi klan Nangong Imperial. Namun, dengan Bibi Lian dengan mereka, Chu Feng dan yang lainnya secara alami tidak akan terhalang sedikit pun. Mereka berjalan melewati pegunungan yang luas itu. Setelah melewati itu, apa yang muncul sebelum Chu Feng adalah tanah luas yang dipenuhi dengan pemandangan indah. Dunia sebelum Chu Feng adalah dunia yang dikelilingi oleh pegunungan. Derek mahkota merah yang sangat besar dan burung-burung raksasa terbang dan berputar-putar di langit saat berseru. Jika burung-burung ini ditempatkan di 9 benua provinsi, mereka pasti akan menjadi raja binatang buas yang akan memerintah suatu wilayah. Namun, di tempat ini, mereka hanya burung kecil biasa, tidak lebih dari burung yang dilihat orang dengan senang hati. Di tengah-tengah tempat ini adalah kota yang luas. Bukan saja kota itu sangat besar, kota itu juga berwarna keemasan dan mempesona. Kota itu dibangun dengan emas. Semua batu bata dan genteng adalah emas. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa indahnya kota itu. Jelas, kota itu adalah tempat di mana klan Kekaisaran Nangong tinggal. Setelah mendekati kota, Chu Feng menemukan bahwa ada pembentukan roh di sekitarnya. Selanjutnya, pembentukan roh itu bukanlah formasi pertahanan biasa. Sebaliknya, itu adalah formasi pembantaian yang sangat kuat. Pembentukan roh ini tidak mengharuskan para spiritualis dunia untuk mengaktifkannya. Penggarap bela diri biasa mampu mengaktifkannya. Pembentukan roh ini berkali-kali lebih kuat daripada pembentukan roh di sekitar pegunungan. Pada saat ini, apa yang paling dirasakan Chu Feng dan yang lainnya adalah tekanan. Klan Kekaisaran Nangong ini mengeluarkan banyak sekali penindasan. Penindasan semacam ini bukan hanya karena formasi roh kuat klan Nangong Imperial, pertahanan kaku yang menjaga tempat ini atau bangunan yang luas dan indah. Terutama, itu karena orang-orang. Masing-masing dan setiap orang dari klan Kekaisaran Nangong memancarkan kesombongan. Di tempat ini, suasana arogansi mereka diperbesar dengan jumlah yang tidak terbatas. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Mungkin orang-orang dari Kekaisaran Nangong Imperial tidak dapat merasakan suasana kesombongan seperti ini. Lagi pula, mereka semua tumbuh di sini dan tidak diragukan lagi sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, orang luar mampu merasakan udara kesombongan dari tempat ini. Mereka segera tahu bahwa ini bukan tempat di mana orang biasa dapat mendekati. Pada saat ini, Hong Qiang dan Tan Tai Sui berkerut. Terbukti, mereka tidak terbiasa dengan suasana tempat ini. Untungnya, Bibi Lian dan yang lainnya sangat ramah pada Chu Feng dan yang lainnya. Mereka memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Ini menyebabkan sensasi menindas yang mereka rasakan sangat berkurang. Namun, bahkan dengan ini yang menjadi masalah, setelah Hong Qiang berhasil meningkatkan kesehatannya. Ia segera pergi untuk mencari Chu Feng dan berkata bahwa ia harus pergi. Ini sebenarnya hanya 1 hari setelah mereka tiba di Kekaisaran Nangong. Senior Hong Qiang, kamu benar-benar ingin pergi. Di mana kamu berencana untuk pergi? Chu Feng enggan berpisah ketika mendengar bahwa Hong Qiang ingin pergi. Di Overlock Domain, tidak banyak orang yang dia kenal. Hong Qiang telah melindunginya dalam seluruh perjalanan ini. Dengan demikian, Chu Feng sudah memiliki perasaan yang sangat dalam padanya. Bagi Chu Feng, Hong Qiang mirip dengan kerabatnya. Sekarang kerabatnya ingin pergi, ia secara alami akan enggan berpisah. Bab 1622 Cold Snow Dagger. Meskipun aku bukan seseorang dengan bakat luar biasa, aku masih menganggap diriku sebagai individu yang cukup berbakat. Aku telah menjadi kaisar marsial setengah peringkat 9 selama bertahun-tahun. Namun, aku masih belum berhasil merasakan kesempatan untuk menerobos ke kaisar bela diri. Ini tak terhindarkan membuat aku merasa agak kecil hati. Petik 2. Namun, dalam beberapa hari terakhir ini, aku telah samar-samar merasakan kesempatan untuk menerobos. Karena itu, aku ingin menemukan tempat untuk mengikuti pelatihan tertutup dan berusaha menerobos. Petik 2. Adapun kemana tepatnya aku berencana untuk pergi, aku masih belum tahu, kata Hong Qiang. Itu adalah masalah kebahagiaan. Senior, selamat. Chu Feng segera memberi selamat Hong Qiang. Martial Emperor, ini bukan bidang yang bisa dijangkau siapa saja. Meskipun Martial Emperor dan Half Martial Emperor berbeda hanya dalam satu kata, mereka berdua benar-benar berbeda. Di tanah suci martialism, ada banyak orang yang berhasil mencapai ranah Half Martial Emperor. Namun, bagi banyak dari mereka, bahkan setelah pelatihan selama ribuan tahun, bahkan ketika mereka meninggal, mereka masih tidak akan dapat merasakan kesempatan untuk menerobos ke ranah Martial Emperor. Bisa dikatakan seperti ini. Sementara puncak Half Martial Emperor hanya 1 langkah dari Martial Emperor, langkah ini akan memungkinkan seseorang untuk menjadi abadi jika mereka dapat melewatinya. Namun, jika seseorang tidak dapat melewatinya, ia akan tetap menjadi manusia. Bagi Hong Qiang untuk dapat merasakan kesempatan ini untuk menerobos, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Tidak hanya ini kesempatan yang diberikan oleh surga, itu adalah, yang paling penting, karena bakat luar biasa Hong Qiang. Jangan memberi selamat padaku dengan cepat. Masih sulit untuk mengatakan apakah aku akan dapat menerobos atau tidak, Hong Qiang tersenyum. Namun, bisa dilihat bahwa dia sangat bahagia. Lagi pula, kaisar bela diri adalah ranah yang mendambakan banyak orang. Persis seperti itu, Hong Qiang pergi.
Chu Feng, Tan Tai Sui, Bibi Lian dan yang lainnya semua datang menemuinya. Sebelum Hong Qiang pergi, ia mengirim transmisi suara rahasia ke Chu Feng. 1. Klan Nangong Imperial bukan tempat yang bebas dari kekhawatiran. Jika memungkinkan, kamu juga tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Petik 2. Chu Feng secara alami tahu arti dibalik kata-kata Hong Qiang. Terlepas dari betapa ramahnya Bibi Lian, Nangong Ya dan yang lainnya terhadap Chu Feng dan Tan Tai Sui, terlepas dari betapa ramahnya mereka terhadap mereka. Tuan muda dan anak muda merindukan semua kekuatan dan bahkan penjaga tidak menyukai mereka. Mereka semua memiliki semacam penghinaan dan bahkan permusuhan terhadap orang luar. Chu Feng tidak akan tinggal di sini lama. Hanya, itu masih belum waktunya baginya untuk pergi. Chu Feng membutuhkan tempat di mana dia bisa dengan cermat mempelajari cara menggunakan formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat lebih sempurna. Sehingga akan ada peluang sukses yang lebih tinggi. Namun, apa yang perlu dilakukan Chu Feng pertama adalah untuk membuka segel keanehan alam yang Bibi Lian telah mengalahkan Evil Durtai dan menang untuknya dalam lelang hukum surgawi. Keanehan alam itu disegel oleh pembentukan roh dunia. Namun, dengan kemampuan Chu Feng saat ini, tidak akan sulit baginya untuk membatalkan segel. Chu Feng sudah menyiapkan pembentukan roh dan kemudian menempatkannya ke alam ganjil itu. Setelah itu, dia mengembalikan keanehan alam ke dalam kosmos saknya dan tidak menghiraukannya lebih jauh. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng yakin bahwa ia akan dapat melepaskan segel pada keanehan alam dalam waktu 1 hari. Dengan kata lain, setelah sehari, Chu Feng akan bisa mengambil keanehan alam itu dari kosmos saknya dan memperbaikinya secara langsung. Liu Sui, apa yang membawamu ke sini? Tiba-tiba, Chu Feng membuka pintu ke kamarnya dan melemparkan pandangannya keluar. Pada saat ini, Tan Tai Sui telah tiba di kediamannya. Selanjutnya, dia berjalan ke arahnya. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu, kata Tan Tai Sui. Tawaran perpisahan kamu, apakah kamu juga akan pergi? Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng bergerak sedikit saat dia menebak niatnya. Mereka baru saja melihat Hong Qiang pergi bersama belum lama ini. Jika Tan Tai Sui pergi sekarang, dia bisa pergi dengan Hong Qiang lebih awal. Jadi, mengapa dia tiba-tiba menyatakan bahwa dia ingin pergi setelah hanya melihat Hong Qiang pergi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tan Tai Sui mengangguk. Setelah dia berjalan ke kamar Chu Feng, dia pertama kali menutup pintu ke kamarnya dan kemudian mengatur pembentukan roh di sekitarnya. Baru kemudian dia berkata kepadanya, aku datang ke sini terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Kedua, aku memiliki masalah yang aku perlu bantuan kamu. Petik 2. Apa itu? Tanya Chu Feng. Bisakah kamu membuka ini untukku? Tan Tai Sui mengeluarkan belati dari kosmos saknya. Belati ini adalah belati yang ditinggalkan ayah angkatnya untuknya, harta karun keluarga Tantai, belati Cold Snow yang berisi aura era kuno. Belati Cold Snow ini mengandung rahasia besar, rahasia yang tidak ada yang tahu. Ini adalah keinginan lama dari keluarga Tantai untuk membuka belati ini. Ini juga merupakan keinginan utama ayah angkat aku. Dan sekarang, itu juga keinginan aku yang sangat aku hargai. Petik 2. Sayangnya, kemampuan aku terbatas. Aku tidak dapat membukanya. Aku tidak dapat membukanya sekarang dan kemungkinan tidak dapat membukanya di masa depan. Alasan untuk itu adalah karena apa yang dituntut oleh Cold Snow Dagger ini bukanlah kultivasi seseorang. Alih-alih itu satu bakat, saat Tan Tai Sui berbicara, dia menyerahkan Cold Snow Dagger kepada Chu Feng. Ini, aku akan mencobanya. Chu Feng tentu saja tidak akan menolaknya. Dia menerima belati Cold Snow dari Tan Tai Sui. Tepat setelah Cold Snow Dagger memasuki tangannya, Chu Feng merasakan kedinginan, serta aura tanpa batas. Chu Feng sudah menyadari bahwa Cold Snow Dagger ini bukan harta biasa. Kemungkinan, itu harus menjadi senjata. Namun, itu adalah senjata yang bahkan Tan Tai Sui tidak bisa membukanya. Jadi, itu kemungkinan bukan senjata biasa. Chu Feng dengan kuat memegang belati dan itu adalah sarungnya dan perlahan mengerahkan kekuatan untuk memisahkan mereka. Dentang, belati Cold Snow itu ditarik keluar sebagian dari sarungnya. Pada saat belati Cold Snow ditarik keluar, ledakan kedinginan melanda. Rasa dingin itu sangat dingin. Pada saat ini, Chu Feng bisa merasakan kekuatan menarik yang sangat besar dari Cold Snow Dagger. Itu mencoba untuk bergabung bersama dengan sarungnya lagi. Itu menentang tarikan Chu Feng. Namun, Chu Feng masih bisa terus menarik. Meskipun kecepatannya sangat lambat, dia masih menarik belati keluar. Pada saat ini, setengah dari Cold Snow Dagger telah ditarik oleh Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng masih menariknya. Segera, dia telah melampaui titik di mana Tan Tai Sui berhasil menariknya keluar sebelumnya. Ketika Tan Tai Sui melihat adegan ini, matanya langsung bersinar. Tatapannya yang tampaknya mengandung galaksi tidak lagi nyaman. Seolah bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cepat di matanya. Tan Tai Sui sangat senang, kesempatan yang jarang baginya. Alasan untuk keadaan pikirannya saat ini adalah karena Cold Snow Dagger benar-benar terlalu penting baginya. Jika Chu Feng membukanya, tidak hanya dia akan dapat mencapai keinginannya yang disayangi, dia juga akan dapat mencapai keinginan yang disayangi ayah angkatnya.
Pada saat ini, semua harapannya ditempatkan pada Chu Feng. Belati Cold Snow ini memang harta. Pada saat ini, Chu Feng mulai tertawa. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia merasakan aura kehidupan. Aura ini bukan dari Tantai Sue atau dirinya sendiri. Sebaliknya, itu berasal dari Cold Snow Dagger. Belati Cold Snow ini adalah makhluk hidup. Namun, itu jelas senjata, jadi bagaimana mungkin itu hidup? Satu-satunya penjelasan untuk itu adalah bahwa itu bukan senjata biasa. Sebaliknya, itu adalah senjata dengan kehidupan. Dentang, dentang, dentang. Akhirnya, Chu Feng berhasil menarik belati Cold Snow sepenuhnya. Setelah Cold Snow Dagger ditarik keluar, bola cahaya melesat keluar darinya. Kemudian, seperti pedang yang tajam, itu menembak ke arah dahi Chu Feng. Itu berencana memasuki otak Chu Feng. Wos, dihadapkan dengan bola cahaya yang bergelombang itu, langkah kaki Chu Feng bergeser. Dia dengan cepat berubah menjadi kilatan cahaya dan tiba di belakang Tantai Sue. Chu Feng tidak takut bola cahaya itu. Sebaliknya, dia tahu bahwa bola cahaya itu memiliki makna yang luar biasa. Kemungkinan, itu adalah rahasia yang terkandung dalam belati Cold Snow. Hanya, rahasia ini milik Tantai Sue. Dengan demikian, Chu Feng tidak ingin tahu tentang itu. Dia ingin agar Tantai Sue menerima bola cahaya ini. Tantai Sue juga menyadari niat Chu Feng. Dia tidak menolaknya. Ketika bola cahaya itu mendekatinya, dia tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya ke depan dan meraihnya. Ying, 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 ying. Bola cahaya memancarkan suara aneh dan mulai berjuang. Itu berusaha untuk menjauh dari kendali Tantai Sue. Itu sangat kuat sehingga Tantai Sue merasa sulit untuk mengendalikannya juga. Zes. Melihat bola cahaya hendak melarikan diri dari genggaman Tantai Sue, Chu Feng segera melepaskan petir ilahi dan meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat untuk peringkat 2 kaisar setengah bela diri. Kemudian, dia melangkah maju dan mulai membantu Tantai Sue mengendalikan bola cahaya itu. Di bawah upaya gabungan dari keduanya, mereka akhirnya berhasil mengendalikan bola cahaya untuk saat ini. Namun, mereka tidak dapat memaksanya masuk ke tubuh Tantai Sue. Seperti itu, mereka menemui jalan buntu dengan bola cahaya itu. Bas, merasa tak berdaya, Chu Feng membuka gerbang dunia rohnya dan berkata kepada Ratu Nyonya, Egi, keluar dan bantu kami. Bantu kamu dengan apa? Egi bertanya dengan malas. Dia tampaknya sangat linglung. Bantu memasukkan bola cahaya ini ke tubuh Liu Sui, kata Chu Feng. Kamu yakin? Egi bertanya lagi. Apa maksudmu? Tanya Chu Feng dengan bingung. Bab 1623 Chu Feng menghadiri perjamuan. Pertama, senjata ini bukan senjata biasa. Sebelum kamu membukanya, aku tidak berani memastikannya. Namun, aku sekarang yakin bahwa itu harus menjadi persenjataan kekaisaran. Meskipun tidak sepenuhnya lengkap, itu masih merupakan persenjataan kekaisaran. Selain itu, auranya tidak akan berkali-kali lebih kuat daripada persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Petik 2. Adapun bola cahaya itu, kemungkinan berisi harta karun. Meskipun aku tidak yakin apakah harta itu benar-benar ada atau tidak, aku pikir apa yang terkandung dalam bola cahaya adalah rahasia untuk memulihkan persenjataan kekaisaran ini. Petik 2. Jika kamu bisa memulihkan persenjataan kekaisaran ini dan menggunakannya, kamu kemungkinan besar akan menjadi tak terhentikan. Di antara semua generasi muda Tanah Suci Martialism, belum ada orang dengan persenjataan kekaisaran, bukan? Petik 2. Yang terpenting, belati Cold Snow ini telah memilihmu. Itu berusaha agar kamu menjadi tuannya. Apakah kamu benar-benar berencana menentang keputusannya? Egi bertanya. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng bergerak sedikit. Dia sebenarnya juga menduga bahwa belati Cold Snow ini mungkin adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Setelah mendengar apa yang dikatakan Egi, dia bahkan lebih yakin itu masalahnya. Imperial Armament, harta macam apa itu? Di Tanah Suci Bela Diri, bahkan salinan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap adalah barang langka yang diinginkan semua orang. Adapun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, itu adalah barang yang sangat langka. Adapun persenjataan kekaisaran, tidak perlu menyebutkannya. Itu benar-benar harta yang tak ternilai yang mampu menyebabkan hujan darah ketika orang-orang memperebutkannya. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan harta di hadapannya dan rahasia yang tidak diketahui itu, meskipun hati Chu Feng tergerak, dia masih tidak memiliki sedikit keegoisan. Itu karena dia tahu bahwa ini milik Tantai Sue, bahwa itu adalah sesuatu milik temannya. Karena itu, dia tidak bisa menerimanya.
Dengan demikian, Chu Feng berkata kepada Egi lagi, Egi, bantu aku. Kamu benar-benar idiot. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kamu. Egi menghela nafas dan kemudian berjalan keluar dari gerbang roh dunia itu. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya yang sangat kuat dan melangkah maju untuk membantu Chu Feng dan Tan Tai Sui. Pada akhirnya, Egi masih memutuskan untuk membantu mereka. Begitu Egi mulai membantu mereka, pembentukan roh yang Tan Tai Sui buat mulai bergetar. Benar saja, Egi sangat kuat. Meskipun kultivasinya saat ini lebih rendah daripada Chu Feng dan jauh lebih rendah daripada Tan Tai Sui, kekuatannya yang sebenarnya melampaui keduanya. Dengan bantuan Egi, bola cahaya itu mulai bergerak ke arah dahi Tan Tai Sui. Meskipun bola cahaya berjuang dengan ganas, itu tidak memiliki fungsi ofensif. Selama ia berhasil menyentuh dahi Tan Tai Sui, itu, bersama dengan rahasia yang terkandung di dalamnya, akan memasuki otak Tan Tai Sui. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih, aku telah memilih kamu, namun kamu benar-benar ingin aku menyerahkan diri kepada yang lain. Petik 2. Tiba-tiba, suara menegur terdengar dari bola cahaya itu. Meskipun suara ini tidak mengandung kekuatan apapun, itu sangat kuat, dan mampu membuat jiwa seseorang bergetar. Benar saja, belati Cold Snow ini memiliki kehidupan. Lihat, itu bahkan berbicara. Dikatakan bahwa ia telah memilih kamu. Kamu harus berhenti menentangnya, kata Egi dengan senyum berseri-seri. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan bercanda. Namun, Chu Feng tahu bahwa dia serius. Senior, aku minta maaf. Kamu bukan milik aku. Tuanmu yang sebenarnya adalah dia. Chu Feng merasa sangat menyesal. Itu karena, pada saat ini, dia benar-benar sangat tidak berterima kasih. Kamu akan menyesal meninggalkan aku. Bola cahaya itu berkata. Kemudian, dengan kekuatan besar, itu melonjak menuju Tan Tai Sui. Bola cahaya itu langsung memasuki otak Tan Tai Sui. Setelah bola cahaya itu memasuki otaknya, tubuh Tan Tai Sui mulai memancarkan cahaya. Terutama dahinya, yang bersinar paling terang. Apakah kamu puas sekarang? Egi menatap Chu Feng, lalu kembali ke ruang roh dunia. Setelah melihat bahwa cahaya yang dipancarkan oleh Tan Tai Sui menurun, Chu Feng tersenyum lega. Setelah beberapa saat, cahaya benar-benar menghilang. Tan Tai Sui membuka matanya lagi. Setelah dia membuka matanya, kata-kata pertama yang dia katakan kepada Chu Feng adalah, terima kasih. Tidak perlu bersikap sopan kepada aku. Bagaimana itu? Apakah bola cahaya itu berguna? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Berguna, sangat berguna, kata Tan Tai Sui. Itu bagus kalau begitu. Ambil ini kembali. Aku percaya rahasia yang terkandung dalam bola cahaya itu terkait dengan itu. Chu Feng menutup belati Cold Snow dan menyerahkannya ke Tan Tai Sui. Pada saat ini, belati Cold Snow tidak lagi memiliki kekuatan ajaib itu. Siapapun bisa mencabutnya sekarang. Namun, belati Cold Snow ini juga tidak memiliki kekuatan. Alasan untuk itu adalah karena itu tidak lengkap. Tan Tai Sui menerima Cold Snow Dagger dan dengan hati-hati menyimpannya. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, aku akan pergi ke domain salju 10.000 miles. Domain salju 10.000 mil? Tempat macam apa itu? Tanya Chu Feng. Itu terletak di domain Overlord. Ini bisa dikatakan sebagai daerah terlarang yang sangat terkenal di Tanah Suci Bela Diri. Meskipun itu tidak setenar pemakaman era kuno, labirin cahaya bulan atau formasi pembantaian menyantap darah, masih merupakan area terlarang yang menimbulkan rasa takut kepada orang lain. Petik 2. Kamu pergi ke tempat yang berbahaya? Mungkinkah itu terkait dengan belati Cold Snow? Tanya Chu Feng. Tan Tai Sui mengangguk. Lalu, dia berkata, alasan mengapa domain salju 10.000 miles dianggap sebagai area terlarang adalah karena ada binatang buas misterius di sana dengan nama Ichesnow Phoenix. Ichesnow Phoenix sangat misterius. Ada beberapa catatan tentang hal itu bahkan dalam sejarah. Alasan untuk itu adalah karena hampir semua orang yang melihatnya terbunuh olehnya. Petik 2. Aku pergi ke sana tepatnya untuk menemukan Ichesnow Phoenix. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Itu tidak akan membahayakan aku, karena aku memiliki belati Cold Snow, kata Tan Tai Sui. Aku mengerti, namun, selalu ada kecelakaan. Kamu harus ekstra hati-hati, kata Chu Feng. Tiba-tiba, Tan Tai Sui berkata, Chu Feng, bagaimana kalau kamu pergi ke sana bersamaku? Lagi pula, jika kita berdua bepergian bersama, kita akan bisa saling menjaga. Petik 2. Kamu punya misimu, dan aku juga punya misiku sendiri. Chu Feng menolak. Alasan dia melakukan itu sebenarnya demi Tan Tai Sui.
Chu Feng telah menyinggung klan Kekaisaran Beitang. Jika dia bepergian dengan Tantai Sui, itu akan sangat berbahaya baginya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menyakiti Tantai Sui. Baiklah kalau begitu, Tantai Sui tidak mengatakan apa-apa lagi. Sama seperti ini, dalam satu hari, Chu Feng tidak hanya melihat Hong Qiang pergi, dia juga melihat Tantai Sui. 3 orang yang telah memasuki domain Tuan bersama-sama berpisah satu sama lain seperti ini. Khawatir bahwa Chu Feng mungkin tertekan, Nangong Ya, Nangong Baihe dan Nangong Moli mulai dekat dengan Chu Feng. Tidak hanya mereka makan bersamanya, mereka bahkan benar-benar ingin tidur dengannya. Ketika malam tiba, Nangong Baihe dan Nangong Moli menolak untuk pergi. Pada akhirnya, Nangong Ya menggunakan pembenaran bahwa adalah tidak bermoral bagi pria dan wanita yang belum menikah untuk bersama-sama membujuk mereka untuk pergi. Hari kedua sama dengan hari pertama. Sebelum langit bahkan cerah, mereka datang untuk menemukan Chu Feng. Namun, ketika sore tiba, mereka dipanggil oleh orang lain. Tampaknya sesuatu telah terjadi. Setelah mereka pergi, Chu Feng akhirnya berhasil punya waktu untuk dirinya sendiri. Dia segera mengeluarkan keanehan alam di kosmos saknya. Ketika dia melihat bahwa segel pada keanehan alam telah sepenuhnya dihapus, Chu Feng sangat gembira. Chu Feng menilai keanehan alami sebentar. Meskipun dia tidak akan bisa mencapai terobosan setelah memperbaiki keanehan alam ini, itu akan memberinya jumlah kekuatan yang cukup. Setelah beberapa waktu, ia bahkan mungkin dapat menerobos hanya dengan melatih dan menyerap energi alami dunia melalui penggunaan teknik misterius. Setelah berpikir tentang bagaimana ia akan segera bisa menjadi kaisar setengah bela diri, Chu Feng menjadi sangat tidak sabar untuk memperbaiki keanehan alam itu. Sayangnya, tepat pada saat ini, Nangong Ya, Nangong Baihe dan Nangong Moli telah kembali. Mereka telah kembali untuk mengundang Chu Feng untuk berpartisipasi dalam pertemuan generasi muda klan Nangong. Kamu mengatakan bahwa para pangeran dan putri kekaisaran Nangong sedang berkumpul bersama? Selanjutnya, mereka ingin mengundang aku? Tanya Chu Feng. Prestasi mengesankan kamu di Pulau Abadi telah menyebar ke sini. Mereka semua ingin bertemu dengan kamu, kata Nangong Ya sambil tersenyum. Namun, pada saat ini, Nangong Baihe berbicara menentangnya. Yang terbaik adalah kamu tidak pergi. Mereka bukan orang baik. Kemungkinan, mereka telah mengundang kamu dengan motif tersembunyi. Petik 2. Kamu sebaiknya pergi. Ini undangan langka dari mereka. Jika kamu tidak pergi, hal-hal yang justru bisa dianggap buruk, kata Nangong Ya. Tapi, jika Chu Feng pergi, mereka kemungkinan akan membuat hal-hal sulit baginya, kata Nangong Baihe. Tidak ada salahnya, aku akan melihatnya. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan tenang dengan senyum di wajahnya. Dia tidak ingin mempersulit Nangong Ya. Jadi, meskipun dia tahu bahwa itu mungkin perjamuan Hongmen, Chu Feng masih harus menghadiri perjamuan tersebut. Bab 1624 itu benar-benar pesta Hongmen 1. Aku percaya bahwa dengan hubunganku dengan mereka, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika mereka membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng, kami akan segera pergi. Selain itu, aku, Nangong Ya, tidak akan berurusan dengan mereka di masa depan, kata Nangong Ya. Semuanya baik, ayo pergi, Chu Feng tersenyum dengan tenang. Dia tidak peduli. Setelah itu, di bawah bimbingan Nangong Ya, Chu Feng dan yang lainnya tiba di wilayah yang sangat berkembang. Ini adalah wilayah Pangeran Sulung Klan Nangong, wilayah Nangong Tianlong. Pada saat ini, Nangong Ya tampak sangat bersemangat. Jelas, dia berharap bahwa Chu Feng akan bisa berteman dengan pangeran dan pangeran klan Nangong. Namun, Nangong Baihe memiliki ekspresi khawatir di seluruh wajahnya. Tidak seperti Nangong Ya, dia tidak menyukai para pangeran dan putri. Dengan demikian, baginya, para pangeran dan putri kekaisaran Nangong adalah orang-orang yang terlalu sombong dan jahat. Setelah memasuki wilayah itu, Nangong Ya mulai memimpin mereka dengan sangat akrab. Dia langsung memimpin Chu Feng ke istana besar. Pada saat ini, pintu masuk istana terbuka lebar. Tanpa memasuki istana, Chu Feng bisa mengatakan bahwa ada banyak orang berkumpul di dalam. Mereka semua adalah anggota generasi muda kekaisaran Nangong. Suatu hal yang layak disebutkan, bagaimanapun, adalah bahwa yang paling lemah di antara mereka memiliki budidaya peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Adapun yang terkuat, budidayanya adalah bahwa dari peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Dapat dikatakan bahwa meskipun mereka semua adalah anggota generasi muda klan Nangong, mereka adalah elit yang luar biasa di antara mereka. Benar saja, klan Nangong Imperial sangat kuat. Dengan ini banyak generasi muda mereka menjadi kaisar setengah marsial, mereka benar-benar bukan kekuatan yang 9 powers dapat dibandingkan dengan. Setelah Chu Feng dan yang lainnya memasuki aula istana, peringkat 5 kaisar setengah bela diri bertanya dengan senyum berseri-seri, Lil saudara ya, itu pasti Chu Feng kan? Pria itu sedang duduk di kursi utama di aula istana. Tanpa diperkenalkan, Chu Feng bisa menebak siapa dia. Kemungkinan, dia harus menjadi pangeran sulung klan Nangong Kekaisaran, Nangong Tianlong. Nangong Tianlong ini memiliki kultivasi yang sangat kuat. Seperti Bai Li Xinghe, ia juga peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Namun, dia kalah dengan Bai Li Xinghe. Alasan mengapa Chu Feng merasa bahwa ia lebih rendah daripada Bai Li Xinghe adalah karena wajahnya. Meskipun usianya belum terlalu tua dan belum genap 40 tahun, dan baru berusia 30-an, usianya masih jauh lebih tua dari usia Bai Li Xinghe. Jadi, dalam hal bakat, Nangong Tianlong ini lebih rendah daripada Bai Li Xinghe.
Kemungkinan, prestasi masa depannya akan lebih rendah daripada Baili Singhe juga. Setelah semua, Baili Singhe tidak hanya peringkat 5 kaisar setengah bela diri, ia juga seorang spiritualis dunia jubah tanda ular. Kakak Tianlong, ini adalah Chu Feng yang menyelamatkan aku, Bai He dan Molly di Pulau Abadi. Nangongya memanggil Pangeran Sulung dengan nama yang sangat intim. Chu Feng sudah menebak dengan benar. Benar saja, orang yang berbicara adalah Pangeran Sulung klan Nangong, Nangong Tianlong. Chu Feng, biarkan aku membuat perkenalan untukmu. Ini Pangeran Sulung Nangong Tianlong. Ini Pangeran kedua Nangong Tianhu. Ini Pangeran ketiga Nangong Tianxi. Ini putri keempat Nangong Tianfeng. Petik 2. Setelah itu, Nangongya mulai memperkenalkan orang-orang di aula kepada Chu Feng satu persatu. Usia Pangeran Nangong Tianhu kedua hampir sama dengan usia Baili Singhe. Namun, kultivasinya lebih lemah daripada Baili Singhe. Dia adalah peringkat 4 Half Martial Emperor. Pangeran ketiga Nangong Tianxi adalah peringkat 3 kaisar setengah bela diri seperti Nangongya. Bahkan, hanya ada 3 orang di seluruh aula istana yang memiliki budidaya peringkat 3 kaisar setengah bela diri. Ini menandakan bahwa Nangongya, meskipun bukan seorang pangeran, masih jenius luar biasa di kekaisaran Nangong. Adapun putri keempat, Nangong Tianfeng, kultivasinya lebih rendah daripada Nangongya. Umurnya hampir sama dengan Nangong Bai He. Dia memiliki budidaya peringkat 2 kaisar setengah bela diri. Namun, hal yang memberi kesan paling mendalam kepada Chu Feng bukanlah kultivasi mereka. Sebaliknya, itu adalah sikap mereka. Termasuk Nangong Tianfeng itu, keempat saudara kandung memiliki sikap yang sangat keji terhadap Chu Feng. Tidak hanya mereka tidak menyapa Chu Feng, mereka bahkan mencibir dengan jijik. Tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng seperti tatapan seseorang yang memandangi badut. Mereka sama sekali tidak menganggap Chu Feng sebagai tamu. Jika Chu Feng hanya menduga itu mungkin terjadi, maka sekarang, dia yakin bahwa undangan ini adalah untuk perjamuan Hongmen. Menyelamatkan hidupmu, untuk diselamatkan oleh sampah seperti dia, kamu semua benar-benar telah mempermalukan reputasi klan kekaisaran Nangong kami, Pangeran ketiga Nangong Tianxi mencibir. Tianxi, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa memanggil saudara Chu Feng itu? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, kulit Nangongya segera berubah menjadi hijau. Dia berpikir bahwa hubungannya dengan mereka biasanya sangat baik. Dengan demikian, dia tidak pernah berharap bahwa mereka benar-benar akan membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng seperti ini. Aku tahu mereka memiliki niat jahat. Chu Feng, tidak perlu repot berbicara dengan gerombolan bodoh ini lagi. Ayo pergi, Nangong Bai He menarik Nangong Molly dengan satu tangan dan, dengan tangannya yang lain, meraih ke lengan Chu Feng. Dia berencana untuk pergi bersama mereka. Putri keempat kekaisaran Nangong Tianfeng memukul meja di sebelahnya dan berdiri. Dia menunjuk Nangong Bai He dan berteriak dengan marah, kurang ajar. Nangong Bai He, menurutmu di mana ini? Kamu pikir kita ini siapa? Apakah kami orang yang bisa kamu hina dengan cara ini? Petik 2. Dapat dilihat bahwa Nangong Tianfeng sangat tidak menyukai Nangong Bai He. Dengan kata lain, dia, sebagai sang putri, memandang rendah Nangong Bai He. Apa yang membuat seorang wanita yang mengubah penampilannya menggunakan teknik roh dunia yang memenuhi syarat untuk berbicara padaku seperti itu? Nangong Bai He mencibir. Dia sebenarnya tidak takut sedikit pun pada Nangong Tianfeng. Omong kosong, putri ini adalah keindahan alam. Mengapa aku perlu mengubah penampilan aku dengan teknik roh dunia? Setelah mendengar apa yang Nangong Bai He katakan, Nangong Tianfeng sangat marah sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Putri keempat, tidak perlu bagimu untuk menyangkalnya. Meskipun penampilan kamu sangat indah, itu pasti tidak alami. Adapun mengapa aku mengatakan itu, aku percaya kamu juga mengerti dalam hati kamu, kata Chu Feng. Dengan penglihatan Chu Feng, dia dapat melihat dengan sekali pandang bahwa penampilan Nangong Tianfeng telah dimodifikasi oleh ahli spiritual dunia ahli. Meskipun dia mungkin bisa menipu orang lain, dia tidak akan bisa menipu dia. Dengar, bukankah aku mengatakan itu? Kakak ya, aku katakan sebelumnya, namun kamu masih tidak percaya padaku. Petik 2. Aku mengatakan bahwa Nangong Tianfeng meninggalkan kekaisaran Nangong Nang dan tiba-tiba kembali jauh lebih cantik. Dia pastinya memiliki seorang roh dunia yang mengubah penampilannya. Sekarang bahkan Chu Feng telah mengatakannya, kamu percaya padaku sekarang, bukan? Melihat bahwa Chu Feng telah berbicara atas namanya, Nangong Bai He menjadi sangat puas diri. Bai He, berhenti berkata lagi, pada saat ini, Nangongya mengerutkan kening dalam-dalam. Menantang para pangeran dan putri bukanlah tindakan bijak. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Nangong Tianlong. Kalian semua, tutup mulut, Nangong Tianlong tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia menyebabkan seluruh aula istana bergetar. Segera, semua orang terdiam. Dapat dilihat bahwa Pangeran Sulung Nangong Tianlong memiliki cukup prestise. Kakak Tianlong, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Melihat situasinya buruk, Nangongya ingin membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi. Saudara Liu, ya, jangan terburu-buru pergi. Aku memiliki beberapa hal yang perlu aku tanyakan kepada Chu Feng, kata Nangong Tianlong. Namun, Nangongya tidak berbalik. Dia meraih Chu Feng dan Nangong Bai He dan mulai dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Wos. Tiba-tiba, dua sosok bergeser ke depan. Kemudian, mereka mendarat di depan Nangongya dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. Itu adalah pangeran kedua Nangong Tianhu dan pangeran ketiga Nangong Tianxi.
Bab 1625 harus minta maaf. Nangong ya, kamu benar-benar berani. Kakak laki-laki aku sedang berbicara dengan kamu, apakah kamu tuli atau apa? Nangong Tianhu bertanya dengan suara dingin. Saudara Lil, ia adalah salah satu dari kita. Bicaralah padanya dengan lebih sopan. Nangong Tianlong menghela nafas, lalu tertawa ringan. Kakak Tianlong, Chu Feng adalah teman aku. Selain itu, dia benar-benar menyelamatkan Bai He, Molly, dan hidupku. Kakak Tianlong, aku harap kamu tidak akan menyulitkan Chu Feng. Melihat mereka tidak bisa pergi, Nangong ya buru-buru berbalik dan mulai memohon Chu Feng. Saudara Lil ya, kata-kata macam apa itu? Chu Feng adalah tamu, bagaimana mungkin aku bisa mempersulitnya? Aku hanya memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadanya, Nangong Tianlong berkata sambil menatap Chu Feng. Chu Feng, kamu harus tahu betapa pentingnya penampilan seseorang bagi seorang wanita. Namun, kamu masih mempermalukan saudara perempuan aku yang keempat dan menghina penampilannya. Apa niat dibalik tindakan kamu? Petik 2. Aku tidak menghina atau mempermalukannya. Sebaliknya, aku hanya berbicara yang sebenarnya, jawab Chu Feng. Bicaralah yang sebenarnya, berdasarkan apa yang memenuhi syarat untuk memastikan bahwa saudara perempuanku yang keempat telah mengubah penampilannya? Tanya Nangong Tianlong. Berdasarkan fakta bahwa aku seorang spiritualis dunia jubah tanda ular, kata Chu Feng. Seseorang seperti kamu adalah spiritualis dunia snack mark royal jubah? Nangong Tianfeng mencibir. Dia jelas tidak percaya padanya. Bas. Chu Feng tidak repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Dengan pikiran, kekuatan roh dunia tanpa batas menyebar darinya. Kekuatan roh dunia emas mulai melayang di sekitar Chu Feng. Itu sangat indah. Selanjutnya, pola-pola seperti ular bergaris-garis di sekitar mereka. His. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir menghirup udara dingin. Mereka telah mendengar bahwa Chu Feng adalah Snake Mark Royal Jubah World Spiritis. Namun, karena itu hanya sesuatu yang mereka dengar, mereka tidak percaya itu benar. Hari ini, setelah melihat Chu Feng untuk diri mereka sendiri, mereka masih belum percaya bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia jubah mark ular. Namun, pada saat ini, Chu Feng telah menunjukkan kepada mereka dengan tindakannya yang mereka duga salah. Chu Feng menjadi sangat kuat jelas bukan rumor. Sebaliknya, itu adalah fakta. Paling tidak, Chu Feng menjadi Snake Mark Royal Jubah World Spiritis adalah fakta. Yoh, kamu memiliki beberapa keterampilan. Akan tetapi, apa yang membuatmu berpikir bahwa spiritualis dunia yang berjubah mark ular seperti kamu mampu menentukan apakah putri keempat telah mengubah penampilannya atau tidak? Tepat pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Pria ini masih sangat muda. Dia memiliki peringkat 2 budidaya setengah marsial kaisar dan memiliki penampilan yang cukup baik. Penampilan yang disukai wanita. Namun, ada sedikit niat jahat di antara kedua alisnya. Yang paling penting, pemuda itu mengenakan jubah spiritis dunia kerajaan. Lebih jauh lagi, ada juga pola-pola seperti ular pada jubah spiritis dunia kerajaan itu. Terbukti, teknik roh dunianya jauh lebih menarik daripada kultivasinya. Dia adalah seorang spiritualis dunia jubah mark jubah. Kamu siapa? Apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk mempertanyakan Chu Feng? Chu Feng adalah seseorang yang diakui oleh Weaponry Refinement Immortal di Pulau Immortal. Apa yang membuat kamu berpikir kamu memenuhi syarat untuk menanyainya? Tanya Nangong Bai He. Dia mampu mengatakan dengan lirikan bahwa pria ini bukan dari klan imperial Nangong mereka. Nangong Bai He, kamu salah besar. Pria ini memang memenuhi syarat untuk menanyai Chu Feng. Apa, kamu mengatakan Chu Feng luar biasa karena dia telah diakui oleh Weaponry Refinement Immortal? Tidak peduli seberapa luar biasanya dia, akankah dia menjadi luar biasa seperti murid pribadi Immortal beralis putih, yang sama-sama terkenalnya dengan Immortal Refinement Immortal abadi? Tanya putri keempat Nangong Tianfeng. Murid pribadi Immortal alis putih? Mendengar kata-kata itu, Nangong Bai He mulai mengerutkan kening, dan tatapannya mulai berkedip. Ada total 10 dewa di tanah suci martialism. 10 dewa ini semuanya adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Markus. Selain itu, mereka juga satu-satunya spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal di tanah suci martialisme saat ini. Immortal yang memiliki alis putih adalah salah satunya. Dengan demikian, dia memang sama terkenalnya dengan Immortal Refinement Weaponry Immortal. Jika pria muda ini di hadapan mereka benar-benar murid pribadi Immortal alis putih, maka dia tidak akan menjadi seseorang yang dipandang rendah. Murid pribadi, seperti namanya, adalah murid yang tumbuh di samping spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, orang-orang yang secara pribadi diajar oleh spiritualis dunia jubah naga Mark Jubah. Secara alami, teknik roh dunia mereka akan sangat kuat. Aku Meng Xiaoyan, tuan aku adalah dewa abadi. Tepat pada saat ini, Meng Xiaoyan menggenggam tangannya, memperkenalkan dirinya dan menyapa Nangong Bai He dengan senyum munafik di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, belum lagi Nangong Bai He, bahkan Nangong ya mulai mengerutkan kening. Lawan mereka adalah murid pribadi Immortal alis putih. Jelas, orang ini tidak datang dengan niat baik. Pada saat ini, Nangong ya sepertinya menyadari mengapa Nangong Tianlong ingin mengundang Chu Feng. Jelas bahwa mereka telah merencanakan ini sebelumnya. Namun, Chu Feng setenang biasanya. Dia bertanya, apa yang kamu maksudkan sebelumnya adalah bahwa penampilan Nangong Tianfeng belum diubah? Yang mulia putri keempat adalah keindahan alam.
Secara alami, dia tidak akan mengubah penampilannya, Meng Xiaoyan memastikan. Penampilan Nangong Tianfeng itu jelas telah diubah. Namun, kamu bersikeras mengatakan bahwa itu belum. Apakah benar-benar pantas bagi kamu untuk menyanjungnya seperti ini? Apakah ini tidak akan memalukan terhadap reputasi tuanmu? Tanya Chu Feng. Hahaha, Meng Xiaoyan tertawa dingin. Lalu, dia berkata, apa yang membuatmu berpikir kamu memenuhi syarat untuk menanyaiku? Mungkinkah kamu ingin bersaing dengan aku dalam hal teknik roh dunia? Petik 2. Saudaraku, beri aku, Nangong ya, beberapa wajah dan tidak membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng, oke? Tepat pada saat ini, Nangong ya tiba-tiba berbicara. Ketika dia berbicara, dia sebenarnya menekuk lututnya dan, dengan put, berlutut ke tanah. Dia berkata, semua kesalahan disebabkan oleh aku. Apapun yang kamu semua ingin lakukan, arahkan semuanya pada aku, Nangong ya. Petik 2. Kakak Nangong, apa yang kamu lakukan? Berdiri dan bertindak seperti pria. Jangan memaksaku, Chu Feng, memandang rendah dirimu. Melihat itu, Chu Feng segera berjalan ke Nangong ya dan meminjamkannya lengan untuk membantunya berdiri. Namun, Nangong ya menolak untuk mundur. Sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada Chu Feng, kakak Chu Feng, itu semua salahku. Seharusnya aku mendengarkan adik Bai He. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Akulah yang terlalu percaya diri. Seharusnya aku yang menanggung semua ini. Petik 2. Lil saudara ya, apa yang kamu lakukan? Tak satu pun dari kami yang mengatakan bahwa kami akan mempersulit Chu Feng. Nangong Tianlong tertawa ringan. Sementara kami tidak berencana untuk membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng ini bukannya tidak mengakui niat baik kami. Dan segera menghina saudara perempuan keempat kami segera setelah datang ke sini. Namun, karena saudara laki-laki yang memohon padanya seperti ini, kami akan memberinya kesempatan. Kami tidak akan mempersulit dia. Petik 2. Namun, karena dia berani menghina saudari keempat kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Sementara pergi tidak apa-apa, dia harus meminta maaf terlebih dahulu, kata pangeran ketiga Nangong Tianxi. Bagaimana kamu ingin dia meminta maaf? Tanya Nangong ya, mohon maaf saat kau tahu, kata pangeran ketiga Nangong Tianxi. Kamu, mendengar kata-kata itu, Nangong ya sangat marah sehingga ekspresinya berubah sangat. Tidak perlu kau tahu. Lagi pula, bukan saja Chu Feng menyelamatkan nyawa saudara Lilia, dia juga diundang ke sini oleh Bibi Lian. Bahkan jika kita tidak memberikan wajah ya kakak Lil hari ini, kita harus memberikan wajah Bibi Lian. Petik 2. Chu Feng, itu akan dilakukan jika kamu menyajikan secangkir teh untuk kita masing-masing. Lalu, kamu bisa pergi. Saat Nangong Tianlong berbicara, dia melirik Meng Xiaoyan. Meng Xiaoyan tersenyum jahat. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, semua teko dan cangkir melayang ke udara. Kemudian, dengan goyangan telapak tangannya, bang, semua teko dan cangkir hancur. Air teh berhamburan kemana-mana. Namun, air teh itu hanya mengambang di udara dan belum mendarat di tanah.